Soal diberkati, suksesnya kapan itu adalah urusan Tuhan. Kalau kita mau menjalani nasib di dalam perkenaan Tuhan, maka tidak ada yang namanya nasib buruk dan nasib malang. Karena nasib itu kita yang buat. Kita hidup di dunia ini sebagai orang percaya. Tuhan tuh mau keuangan kita itu sehat. Bukan hanya soal berbicara gajinya berapa atau kekayaanmu berapa. Tetapi bagaimana mengelola keuangan itu sangat penting karena Tuhan tuh mau memberkati soal keuangan kita. Tapi kalau kita salah mengelola atau tidak siap, maka keuangan kita tidak akan pernah sehat. Di Pengkhotbah 9 ayat 7-11. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu. Sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan, perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ayat ini berkata apa sih? Bagaimana sih kita memandang pekerjaan kita ini? Dari cara pandangnya Tuhan, untuk apa kita bekerja? Itu penting. Kalau kamu bekerja untuk memperoleh kekayaan, maka kamu salah. Kenapa banyak orang yang stres? Kenapa banyak orang yang tidak bersyukur? Karena dia berpikir dia bekerja untuk kaya. Kita bekerja bukan untuk kaya, tapi bisa enggak kita menjadi kaya? Pasti bisa. Tuhan bisa membuat kita kaya. Itu sangat bisa. Tuhan ingin kita kaya. Iya, Tuhan ingin kita kaya. Kalau kita kaya, kita mendapat berkat, kita bisa berbagi. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kepentingan Tuhan. Itu yang nomor 1. Kita tahu Tuhan memberkati kita karena sebuah tujuan. Kaya bukan dosa. Yang menjadi dosa itu kalau tujuan kita kaya, lalu kita menghalalkan segala cara. Lalu kita terjerumus karena kekayaan itu yang menjadi dosa. Menghalalkan cara untuk mendapatkan kekayaan, contohnya kita menipu orang, kita ngerugiin orang, kita memfitnah orang atau membunuh orang hanya untuk mendapatkan kekayaan. Yang pertama, tujuan kita bekerja supaya hidup ini cukup. Makanlah rotimu dengan sukaria.
Kalau kita bekerja, kita mendapat berkat. Kita bisa cukup makan, dan buat apa kita kerja? Supaya kita dapat hasil dan kita bisa makan. Itu dulu. Kita nggak jadi batu sandungan bagi orang. Upah atau gaji kita atau jerih payah kita cukup untuk beli roti. Orang yang bersyukur itu lebih berbahagia daripada orang kaya yang tidak bisa bersyukur. Kita cuma makan bubur saja dengan ucapan syukur, itu sudah nikmat banget. Itu namanya bahagia. Di Alkitab bilang, asalkan ada makanan dan pakaian itu cukup. Kita bisa bersyukur, tapi kalau orang inginkan kaya dan dia membandingkan dengan orang lain, gak akan pernah ada rasa syukur. Hidupmu dalam keterpurukan. Kamu bersungut-sungut, walaupun kamu bisa makan daging, tapi kamu bersungut-sungut, maka tidak akan mendatangkan berkat atas hidupmu. Apa yang kamu kerjakan dengan hati yang tulus, dengan hidup yang kudus, dan dengan tangan yang bersih, Tuhan itu berkenan. Yang terpenting dalam pekerjaan kita adalah perkenaan Tuhan. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Dalam hidup ini yang terpenting, jaga jubah kekudusan yang Tuhan beri pada kita. Minyak berbicara tentang pengurapan Tuhan atau kehadiran Tuhan. Dimanapun kamu bekerja. Ada seorang pengusaha di Makassar, dia itu punya 14 supermarket. Dia punya hotel, satu yang sangat memberkati, dia gak ada utang. Dia beli semuanya itu dengan cash. Dulu memang sempat bangkrut beberapa kali. Usaha dia bangkrut, tapi semenjak keuangannya dipegang istrinya, dan istrinya pun punya prinsip jangan ada utang. Kita usaha jangan ada utang, ada uang langsung bayar. Dan 14 supermarketnya itu tidak ada satupun yang jual rokok. Luar biasa ya. Sampai ada orang yang datang dan bertanya, kok nggak jual rokok sih? Orang berpikir dari rokok itulah keuntungan. Tapi dia bilang tidak mau jual rokok dan tidak mau meracuni orang. Dia tidak mau bikin orang sakit, kata pengusaha itu. Dan Tuhan sangat memberkati mereka. Bagaimana perspektif iman tentang pekerjaan kita itu sangat penting. Buat apa kita dapat uang kalau kita menjerumuskan orang? Tuhan tidak pernah kurang cara untuk memberkati kita. Tuhan selalu memberkati kita, tapi seringkali orang takut melakukan ketaatan. Takut melakukan kebenaran karena mereka pikir mereka tidak akan mendapatkan berkat. Nah, di masa hidup yang singkat ini, yang sia-sia, kata firman Tuhan, untuk apa sih kita isi? Buat apa kita bekerja? Banyak orang bekerjanya sangat berat dan capek hanya untuk cari uang dan dapat sesuatu tapi tidak bahagia dalam rumah tangganya. Tidak hidup bijaksana, buat apa kita dapat uang banyak kalau hubungan rumah tangga rusak? Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Istri itu karunia Tuhan. Nikmati hidupmu bersama istrimu. Jangan waktu susah bersama istri, begitu senang dinikmati dengan perempuan lain. Untuk apa kamu bekerja?
untuk kamu nikmati bersama istri yang sudah Tuhan berikan. Apa yang kamu jumpai dengan tanganmu hari ini, kerjakan dengan sekuat tenaga. Soal sukses atau berhasil itu urusan Tuhan. Apa yang dipercayakan Tuhan, kerjakan dengan segenap hatimu. Ayo kita beri yang terbaik untuk Tuhan, jangan setengah-setengah. Lakukan sesuatu dari hal-hal yang kecil dan gak usah berpikir yang besar dulu. Contohnya Opa Kentaki. Di usianya yang ke-60, dia masih mau menawarkan ayamnya dari pintu ke pintu. Dia tawarkan ayam gorengnya. Di usia 60, dia tidak pernah lelah bekerja dan Tuhan bukakan pintu untuknya. Kita tidak tahu pintu apa yang akan terbuka. Tapi kerjakan apa yang kamu dapati dengan tanganmu yang diberi Tuhan dengan sekuat tenagamu. Jangan bersungut-sungut. Selama kita masih diberi hidup, bekerjalah. Karena kalau kita sudah mati, kita tidak bisa bekerja. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Arti ayat ini, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, tapi yang cepat seringkali gak menang. Orang kuat pun kalau berjuang tiba-tiba menjadi lemah, dia bisa kalah di tengah jalan. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Tetapi ada yang dikatakan di sini, ada yang namanya waktu dan nasib. Soal diberkati dan suksesnya itu kapan, itu adalah urusan Tuhan. Kalau kita mau menjalani nasib di dalam perkenaan Tuhan, maka tidak ada yang namanya nasib buruk dan nasib malang. Karena nasib itu kita yang buat sendiri. Waktu kita mau tunduk dengan firman dan kebenaran, maka Tuhanlah yang akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Bagian kita hanya percaya, taat pada firman Tuhan. Jangan hidup neko-neko. Selama Tuhan beri waktu, mari kita sungguh-sungguh hidup dan melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.